Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriliani dengan NPM A1A022028 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas terkait mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Nurmansyah MPD. Di mana di sini saya akan membahas terkait pengaruh metode problem based learning terhadap kemampuan menganalisis struktur teks eksposisi siswa 12 SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Di mana nantinya saya akan membahas terkait dua eksperimen. Yang pertama eksperimen semu dan yang kedua yaitu eksperimen murni. Baiklah, saya akan membahas terkait eksperimen semu terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa eksperimen semu itu eksperimen atau penelitian yang menggunakan satu sampel kelas saja. Di mana di sini saya mengambil sampel populasi yang terdiri dari siswa 12 SMA Negeri 5 Kota Bengkulu, di mana saya mengambil 5 kelas, yaitu kelas 12A, 12B, 12C, 12D dan 12E. Di mana masing-masing kelas itu berjumlah 30 siswa. Pada kelas 12A itu berjumlah 15 laki-laki dan 15 wanita. Pada kelas B itu berjumlah 20 laki-laki dan 10 wanita. Pada kelas C berjumlah 25 laki-laki dan 5 wanita. Pada kelas D berjumlah 10 laki-laki, 20 wanita. Dan yang terakhir pada kelas E itu berjumlah 5 laki-laki dan 25 wanita. Sehingga total dari keseluruhan 5 kelas ini yaitu berjumlah 150 siswa, yang mana masing-masing kelas itu berjumlah 30 siswa. Selanjutnya yaitu sampel, di mana terdapat 3 tahapan dalam menentukan sampel. Tahapan pertama yaitu menetapkan teknik sampel. Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik random sampling atau pengambilan sampel secara acak. Yang kedua yaitu menetapkan jumlah sampel. Sampel yang ditetapkan pada penelitian ini yaitu dengan mengambil satu kelas berjumlah 30 siswa sebagai sampel, karena hal ini terkait dengan eksperimen semu. Yang ketiga yaitu cara mengambil sampel. Sampel pada penelitian ini diambil secara acak menggunakan AHA slide. Baik, di sini saya akan menunjukkan bagaimana proses pengambilan sampel secara acak menggunakan AHA slide. AHA slide itu sendiri yaitu website atau aplikasi spin untuk menentukan siapa yang akan menjadi sampel. Setelah kita dapatkan di sini yaitu bahwa kelas 12E itu merupakan salah satu sampel eksperimen semu yang saya dapatkan dari 5 kelas yang sudah saya ambil. Setelah mendapatkan contoh eksperimen dari semu, selanjutnya saya akan membahas terkait eksperimen murni. Eksperimen murni yaitu merupakan eksperimen yang menggunakan 2 sampel kelas sebagai bahan perbandingan. Jadi di mana nanti saya akan memilih 2 kelas menggunakan AHA slide untuk menjadi bahan perbandingan. Di mana di sini saya mengambil populasi yang terdiri dari siswa 12 SMA Negeri 5 Kota Bengkulu dengan 5 kelas, sama seperti eksperimen semu tadi, di mana masing-masing kelas itu berjumlah 30 siswa. Pada kelas 12A berjumlah 15 laki-laki, 15 perempuan. Kelas 12B 20 laki-laki, 10 perempuan. 12C berjumlah 25 laki-laki, 5 perempuan. Pada kelas D berjumlah 10 laki-laki, 20 perempuan. Dan pada kelas E berjumlah 5 laki-laki dan 25 perempuan. Di mana total keseluruhan dari 5 kelas ini yaitu 150 siswa. Selanjutnya yaitu sampel. Sama seperti eksperimen semu tadi, yaitu pada eksperimen murni juga menggunakan 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu menetapkan teknik sampel. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik random sampling atau pengambilan sampel secara acak. Yang kedua yaitu menetapkan jumlah sampel. Sampel yang ditetapkan pada penelitian ini yaitu dengan mengambil satu kelas berjumlah 30 siswa sebagai sampel, karena hal ini terkait dengan eksperimen murni. Dan yang terakhir yaitu cara mengambil sampel. Sama seperti sebelumnya dari eksperimen semu, pada eksperimen murni kali ini saya juga menggunakan AHA slide sebagai pengambilan sampel secara acak. Oke, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengambil kelas pada teknik sampling pengambilan secara acak menggunakan AHA slide.
Dimana pada eksperimen murni ini saya akan mengambil 2 sampel kelas. Untuk sampel pertama itu kelas 12E sebagai sampel pertama yang akan saya bandingkan untuk sampel kedua nanti. Oke, saya akan lanjut untuk mengambil sampel kedua dari data 5 kelas ini. C. Oke, jadi setelah kita dapatkan 2 kali spin menggunakan AHA slide yaitu kelas 12E dan 12C, maka pada eksperimen murni kali ini yaitu perbandingan antara 2 kelas yaitu kelas 12E dan kelas 12C. Baik, itu pemaparan yang bisa saya sampaikan terkait eksperimen murni dan eksperimen semu, di mana di sini saya mengambil 5 sampel kelas untuk dijadikan objek penelitian pada eksperimen murni dan eksperimen semu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Apabila kesalahan, saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.